Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Nggak sedikit ini biayanya, miliar ini. Engkong ingin mengatakan maaf sekali lagi untuk teman-teman semua, untuk penonton semua. Ini kayaknya kurang. Berkarya sampai segini, sampai kayak gini hebatnya. Ya biar. 77 tahun, apakah hebat ya? Ya bodo amat. Keduniawian begitu pernah nggak suka mah. Kalau orang berapa ya udah punah. Aduh, tunggu. Ya, kong ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk penonton sekalian. Kong ingin berulang kali kong ingin mengucapkan mohon maaf kalau kong masih belum bisa juga eksplorasi lagi ya, karena terkendala yang udah pasti karena lokasi di sini tuh mungkin udah habis yang kong explore. Kalau yang deket-deket ya yang masih bisa kong tempuh dengan jalan kaki, walaupun kong sebenarnya masih banyak sekali punya lokasi, cuma sangat jauh yang tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki, hanya bisa ditempuh didatangi dengan menggunakan kendaraan itu. Jadi ya nggak ada salahnya kong sekarang ngevlog lagi cuap-cuap seperti ini. Engkong hanya ingin mengatakan mungkin tapi nggak tahu ya, ini hanya mungkin ujian atau cobaan buat diri engkong dalam kehidupan kong ini amat berat ya, karena selalu bertubi-tubi yang udah jelas engkong kehidupan kong ini dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mencoba menjahati engkong, entah dari internal entah dari eksternal, banyak sekali. Dan bisa lihatlah teman-teman di video-video engkong sebelumnya kan, umpamanya yang pura-pura yang sok baik nawarin kerja di nasi gorengnya dia ternyata bohong, yang juga mencoba menawarkan engkong kerja sosial di katanya di yayasan panti jomponya Manula, ternyata nge-WA membuka omongan aja udah jahat emang terhadap engkong ya. Dan banyak banget deh yang pura-pura mau ngeborong sepeda engkong dulu, ternyata engkong dipalkorin juga. Udah banyak deh, belum hinaan-hinaan dan hujatan-hujatan. Ya alhamdulillah engkong masih cukup kuat ya ngadepinnya, ngejalaninnya. Banyak lagi itu dari itu yang tadi engkong ceritakan tuh dari faktor eksternal engkong ya, faktor eksternal kehidupan engkong, belum yang internalnya itu. Tapi engkong coba untuk kuat, dan engkong setiap engkong udah mulai drop mental engkong selalu dengarkan nasihat-nasihat para ulama. Oh iya teman-teman, ada salah satu link video ya, nasihat salah satu nasihat islami lah, itu engkong udah cantumkan di deskripsi link videonya ya. Itu yang membuat engkong tetap masih kuat. Setiap engkong udah mulai mau drop mental engkong, pasti engkong dengarkan lagi nasihat-nasihat itu, dan memang benar sih itu ya. Engkong jelasin sedikit ya di link videonya itu, nasihat islaminya itu bahwa orang yang selalu terus menerus dikasih cobaan, terutama yang berat-berat, sampai dengan kata lain dengan sampai penghinaan, penghujatan, fitnah-fitnah keji, merendahkan banget, itu tandanya Allah sangat sayang sama kita. Dan disitulah tanda-tandanya Allah akan menyegerakan mengangkat
derajat kita. Itu teman-teman, itulah nasihat-nasihat Islam itu yang selalu engkau dengerin di saat engkau udah mulai drop mental engkau. Dan nih untuk kali ini engkau lampirkan di deskripsi di video ini ya, nasihat-nasihat itu yang membuat engkau tetap bisa optimis terus jalanin hidup gitu teman-teman. Ya kalau engkau pikir-pikir, kalau engkau resapi, engkau gimana engkau sebenarnya nggak kuat ya, menghadapin persoalan-persoalan seperti ini yang berat banget bagi engkau ya, terlalu berat. Hujatan-hujatan dari eksternal, dari tetangga, dari pendengki, belum lagi dari beberapa penonton yang engkong, yang kontra sama engkong. Udah banyak deh ya yang ngebohongin engkong, yang menghina engkong. Tadi engkong udah bilang, engkong kasih tahu banyak ya. Sekarang engkong cari, engkong jelasin satu persatu. Di video-video dulu juga udah banyak engkong upload tuh videonya. Waktu engkong dibohongin, katanya mau ngajakin podcast di rumahnya, yang bertempat tinggal di perumahan Raffles di Cibubur. Engkong jauh-jauh ke sana ngajak Fahri, abis hujan itu ternyata dibohongin, ternyata nggak ada rumah itu, nggak ada orang yang bernama itu. Engkong udah jauh-jauh ke sana. Terus yang kedua, masalah engkong jual sepeda, engkong dipalkorin, engkong udah nenteng sepeda itu sampai ke jalan raya sana, kurang lebih kalau dari rumah ini hampir 1 kilo lah nenteng sepeda itu. Yang kata dia mau beli, terus dia juga mau ngeborong sekalian serbuk penghemat BBM untuk mobil, kata dia mau borong itu sekalian. Ternyata engkong dipalkorin, dibohongin. Terusnya masalah yang nawarin nasi goreng, kerja di nasi goreng dia, begitu engkong samperin hujan-hujanan ternyata tidak ada. Itu nasi goreng Gilang itu ya, yang namanya nasi goreng Gilang, yang mengaku dia sebagai Gilang, ternyata nggak ada. Terusnya ya banyak deh ya, belum lagi haknya engkong diambil, dirampas berupa uang saweran, belum lagi hujatan-hujatan, hinaan-hinaan dan segala macam. Nggak kuat sebenarnya. Belum lagi kalau dari internal, serangan-serangan dari internal keluarga engkong juga. Tapi ya engkong coba sabar terus, dan engkong selalu ingat dan selalu engkong setel videonya lagi ya, yang nasihat-nasihat Islam itu yang udah engkong cantumkan di deskripsi, yaitu yang tadi udah sedikit engkong katakan. Inilah tanda-tanda Allah akan mengangkat derajatnya engkong, insya Allah, amin. Engkong dikasih cobaan yang begitu berat, yang begini, yang begitu, sabar nggak engkong, kuat nggak engkong, itu ya gitulah pokoknya. Terusnya banyak sekali yang masa bodoh sama engkong, nggak peduli ya, walaupun dia tahu perjalanan hidup engkong seperti apa, tapi tidak peduli. Walaupun ada beberapa orang, segelintir orang yang udah engkong coba minta tolong tapi nggak peduli, ya disitulah. Tapi engkong tetap bertahan, kuat, insya Allah. Kenapa? Karena bagi engkong tidak sendirian, engkong masih ditemani sama Allah. Lalu Allah pasti akan menolong engkong. Tinggal engkong bersabar kapan pertolongan dari Allah itu datang. Itu ntar suara kereta lewat. Nah, kayak gitulah. Lama keretanya, panjang berarti. Mungkin kereta barang. Ya ada beberapa gelintir orang yang engkong kira orangnya baik, engkong coba minta tolong, padahal engkong nggak muluk-muluk minta tolongnya, tapi ya begitulah pokoknya, udahlah ya. Tapi engkong coba sabar, karena ya udah
Begitu engkong mendengarkan lagi nasihat-nasihat islaminya itu, engkong akhirnya bangkit lagi, mental engkong kuat lagi. Ini banyak yang nggak peduli sama engkong, cukup banyak yang dia tahu kondisi engkong tapi nggak peduli. Kalau masalah ringan sebenarnya, ini engkong sedikit cerita dan udah pernah ya beberapa video sebelumnya. Engkong sih sebenarnya nggak muluk-muluk, engkong hanya mengharapkan agak menjauh lah dari sini, dari tempat tinggal ini, dari rumah ini, menjauh dari beliau. Kenapa? Semata-mata hanya ingin menghindari keributan-keributan terus yang akhirnya menimbulkan dosa. Dan kenapa engkong harus ke hutan? Karena engkong sadar ya, seusia engkong dengan kondisi engkong juga yang sakit-sakitan, rasanya sulit, bukan nggak ada ya, tapi rasanya sulit untuk mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Ternyata kenapa enggak engkong minta bantu cariin modal aja buat usaha? Kenapa harus ke hutan? Misalkan 5 juta 6 juta itu mendingan pakai usaha. Oke, gua aduh motor ya. Jujur engkong paling gak seneng kalau motor ngebrong gitu, motor berisik tuh engkong paling gak seneng. Polusi suara kan itu, apalagi malam gini di kampung. Kenapa harus ke hutan? Dengan 5-6 juta kan bisa buat usaha. Tadi engkong udah katakan, kalau uang itu engkong jadikan modal buat usaha, terus engkong tinggalnya di mana? Masih di sini. Kan berarti sama aja bohong, tidak menghindari dari keributan, dari pertengkaran, akhirnya menimbulkan dosa. Kan bisa dipakai buat ngontrak sebagian kong, umpamanya ada yang menyarankan, memberikan nasihat gitu ya. Namanya usaha, kita jangan cuma manisnya aja, walaupun kita tetap optimis, tapi kita tidak boleh hanya berpikir manisnya aja. Namanya dagang, jualan tuh kadang rame kadang sepi ya kan. Kalau ngontrak paling murah aja udah 700-800 ribu per bulan, belum listriknya ya, itu di luar kebutuhan yang lain, beli gas apalah segala macam. Jadi rasanya berat itu. Jadi lebih baik kan engkong tinggal di hutan, engkong hidup dari alam ya kan, engkong mencari makannya dari alam, tidak lagi berpikir duniawi. Bukan berarti engkong mengejar makrifat ya, sekali lagi bukan, tapi itu lebih tenang ya. Kita tidak terlalu mengejar duniawi ya, makannya dari alam. Engkong bisa mencari ikan dengan mancing, engkong bisa mencari binatang yang lain, burung atau apapun. Terusnya untuk sayur-sayuran ya, kalau namanya di alam pasti ada aja ya gitu. Engkong juga nggak, misalkan engkong itu pun engkong nggak terlalu jauh ke dalam hutan, enggak, karena engkong memang mungkin belum mampu untuk beli tenda campingnya. Mungkin engkong akan mendatangi, maksud engkong yang mendatangi kampung-kampung mati atau kampung-kampung terbengkalai. Kampung-kampung mati itu banyak, kong udah nonton beberapa video-video vlognya para konten kreator ya. Kampung-kampung mati itu, jadi satu kampung itu masyarakatnya direlokasi, diungsikan. Karena apa? Kampung itu sering terjadi bencana, misalkan pergeseran tanah, longsor atau segala macam, akhirnya sama pemerintah direlokasi. Otomatis rumah-rumahnya banyak yang kosong, banyak yang terbengkalai. Kau lebih baik tinggal di situ ya kan, di salah satu rumah itu ya, demi bisa berteduh, tidak kehujanan, tidak kepanasan, dan rumah itu sendiri tidak menjadi mubazir gitu. Engkong tempatin, otomatis kan engkong bersihin gitu ya. Itu kan dikarenakan karena ketidakmampuan engkong beli tenda camping gitu teman-teman. Jadi ya seperti itulah, mungkin akan lebih tenang hidup engkong ya, dibandingkan yang saran-saran misalkan yang tadi udah engkong katakan, usaha aja. Aduh ya, memang hidup harus optimis, tapi kita juga harus berpikir hitungan matematik gitu loh. 5 juta 6 juta dipakai usaha, belum lagi ntar dipotong kontrakan. Yang baru buat kontrakan aja udah 700-800 ribu per bulan, listriknya. Terusnya kebutuhan kita yang lain bagaimana
namanya dagang usaha kan turun naik, nggak stabil ya kan. Kalau kita lagi sepi usaha kita, dagang kita, akhirnya berhutang. Akhirnya maksudnya berhutang gini, nunggak bayar kontrakannya, belum listriknya, itu pusing kayak gitu engkong. Dan terlalu duniawi banget lah, udah lah engkong mendingan mencari ketenangan seperti itu di pinggir hutan atau di rumah-rumah terbengkalai, di perkampungan terbengkalai. Engkong udah punya ancar-ancar ada 3 lokasi ya, antara daerah Sumedang, antara daerah Majalengka itu kan banyak banget perkampungan mati, atau di Lebak Banten, atau ada juga perkampungan mati ya kan. Engkong akan merapat ke sana nanti ya kalau memang udah ada uangnya ya. Andalan engkong sekarang ini kan yang logikanya, yang jelas terlihatnya kan cuma dari gaji YouTube ya, yang baru hampir mencapai 900.000, belum sampai 1,3. Dengan 1,3 itu pun juga kan hanya beberapa peralatan aja yang bisa engkong beli. Tapi yang paling pasti engkong utamakan untuk peralatan survivalnya dulu yang pasti akan engkong beli. Semoga ternyata masih ada lebihnya cukup banyak, bisa buat transportnya ke yang udah engkong sasar, yang engkong udah arah gitu ya. Seperti itulah teman-teman. Nah, itu rencana engkong mencari kedamaian intinya, dengan sesuai dengan nama channel engkong mencari damai dan bahagia. Engkong ingin mencari kedamaian, engkong ingin bahagia dengan menyendiri, mencari ketenangan ya. Syukur-syukur engkong dapat hidayah dari Allah, mendapat makrifat dari Allah gitu. Dan yang udah pasti kalau udah di lokasi-lokasi itu, engkong akan lebih banyak melakukan hablum minallah ya kan gitu. Insya Allah udah hablum minallahnya udah lebih di atas 50% dibanding hablum minannasnya. Hablum minallahnya itu udah katakan 60%, dan sangat mengurangi sifat keduniawian kita. Insya Allah itu akan cepat mendapatkan makrifat. Dan juga insya Allah ya dengan kita memperkuat hablum minallahnya, akhirnya kebutuhan duniawi kita juga akan mengikuti kita gitu teman-teman. Itulah ya, engkong nih bincang-bincang gini ya karena ya daripada mau ngapain lagi ya gitu lah. Udah bincang-bincang gini aja, bikin vlog aja lagi. Kalau live streaming, jujur ya channel engkong ini kalau live itu perkembangan penontonnya itu terlalu lambat. Lihat deh di live streaming engkong gitu, jarang meningkat dibandingkan kalau ngevlog kayak gitu. Jadi engkong lebih baik ngevlog. Di samping itu juga putus-putus jaringannya, susah ya teman-teman. Kalau live streaming mendingan ngevlog gini ya. Gitulah kira-kira teman-teman ya. Inilah yang membuat engkong masih kuat ya, dengan ujian-ujian yang begitu berat. Bukan hanya engkong, kalau engkong lagi drop mental engkong, bukan hanya engkong membuka lagi video nasihat islami yang udah engkong cantumkan di deskripsi, tapi juga engkong selalu teringat perjalanan hidupnya para nabi dan rasul kita ya, yang selalu perjalanan hidupnya diberikan ujian-ujian yang berat oleh Allah. Itu engkong akan ingat itu terus selalu di saat engkong lagi drop mental engkong. Jadi engkong bandingkan sama diri engkong, mereka aja yang seorang nabi, mereka aja yang seorang rasul seperti itu dikasih ujian hidupnya sama Allah. Banyak sekali orang yang zolim, umat-umatnya yang zolim sama mereka gitu. Ujian-ujian yang begitu berat yang engkong bandingkan sama diri engkong, apalagi cuma engkong gitu loh. Ini cuma manusia biasa, pasti akan begitu. Tapi ya ada satu hal yang engkong yakinin, Allah juga tidak akan menguji hamba-hambanya melampaui batas kemampuan hambanya itu sendiri. Alhamdulillah yang engkong selama ini engkong masih coba kuat untuk menghadapi itu gitu. Dan selalu engkong melarikan ke positif. Sekali lagi berulang-ulang, di saat engkong sedang drop mental engkong selalu cari ngasih
nasihat-nasihat Islami, entah itu berupa video-video, entah engkong baca hadis-hadisnya Rasul, kayak gitu. Jadi akhirnya engkong optimis lagi jalan hidup, walaupun bisa dibilang udah sulit, udah nggak tahu ya, tapi selama ini hanya sedikit sekali yang apa ya, bukan yang nggak ada ya, tapi hanya sedikit sekali yang masih peduli sama engkong. Bahkan yang udah pernah beberapa kali ketemu sama engkong aja, ya ini penilaian engkong, maaf ya, ini penilaian engkong ya, kurang peduli. Padahal mereka atau dia itu tahu nasib engkong seperti ini. Bahkan engkong pernah ucapkan engkong minta butuh bantuan gitu, butuh diselamatkan. Intinya engkong tuh butuh diselamatkan gitu. Jangan nunggu dulu engkong tuh menjadi gila, menjadi stres, menjadi depresi baru diselamatkan gitu. Misalkan kayak gitu kan, engkong juga sendiri nggak tahu nanti ke depannya nasib engkong seperti apa kan. Apakah engkong terus kuat, ya kan? Bisa jadi engkong menjadi depresi, menjadi stres, apa kan bisa aja. Kita nggak pernah tahu, itu semua rencana Allah kan. Makanya jangan nunggu dulu seperti itu. Tapi kebanyakan orang selalu, biasanya, bukan selalu ya, biasanya mau nolongin orang itu yang benar-benar udah sangat-sangat SOS, udah sangat-sangat darurat gitu. Jadi mereka itu kebanyakan ya, walaupun nggak semua, menyelamatkan orang itu di saat udah terlanjur gitu. Bukannya gini lah, pepatah yang paling gampang, pepatah medisnya ya, pepatah medis ya yang paling gampang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi jangan nunggu dulu. Kalau ingin nolong orang, menyelamatkan orang, nunggu dulu sampai dia hancur benar-benar, terpuruk benar-benar atau hancur benar-benar baru diselamatkan gitu. Tapi selamatkan dulu di saat dia memang sedang membutuhkan pertolongan gitu. Jadi dicegah dulu gitu loh, jangan sampai benar-benar blok, amblas, hancur. Tapi selamatkan dulu mumpung belum sampai dia benar-benar blok, hancur sampai ke dasar. Selamatkan dulu ya, gitulah yang engkong pelajari ya, secara ilmu sosiologi. Jadi seperti itu kebanyakan orang. Jadi kebanyakan orang menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, nunggu dulu sampai benar-benar udah hancur banget baru ditolong, baru diselamatin. Bukannya dicegah dulu, jangan sampai blak, hancur. Cegah dulu ya. Ini wawasannya engkong ya. Engkong tidak memaksa siapapun, enggak. Ini hanya wawasannya engkong seperti itu. Kalau engkong pribadi akan menyelamatkan dulu, mencegah dulu. Misalkan ada orang yang butuh pertolongan engkong, bukannya membiarkan dia yang membutuhkan pertolongan itu sampai hancur dulu baru ditolong. Kalau engkong nggak akan begitu, engkong pasti akan cegah dulu, jangan sampai dia keburu hancur benar-benar. Nah, tapi yang engkong pelajari dari ilmu sosiologi, sosial kehidupan pada umumnya yang engkong saksikan, kebanyakan begitu, nunggu plak hancur dulu baru bergerak. Ya kalau menurut engkong ya, penilaian engkong pribadi salah. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting kan ada pertolongan Allah. Entah kapan, tapi engkong akan coba sabar. Itu aja. Jadi pokoknya intinya engkong akan lakukan setiap di saat engkong udah mulai drop mental engkong pasti akan selalu mencari nasihat-nasihat Islami, entah itu di YouTube, entah itu di Google, entah itu dimanapun di dunia medsos ya, atau membuka hadis. Itu yang selalu engkong lakukan selama ini ya, seperti itu. Mudah-mudahan engkong tidak absen ya untuk melakukan itu. Gitu aja teman-teman. Ya teman-teman, kalau mau, mungkin barangkali juga ada teman-teman yang punya masalah, punya apa, itu buka aja di deskripsi video engkong ini. Itu engkong udah siapkan link salah satu videonya orang, klik aja itu nasihat-nasihat Islami yang membuat kita
bangkit lagi, kita optimis lagi. Itu aja. Oke, baik teman-teman, segitu aja, udah 25 menit yang Kong hanya ingin ngobrol-ngobrol ngalor ngidul tadi masalah planning engkong, dan sedikit-sedikit nasihat-nasihat buat siapapun dan banyak hal. Itu aja, engkong tutup ya. Selamat malam untuk semuanya penonton. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.